Vaksin Moderna berbahaya. Halo semuanya, welcome back to my channel. Saya Christopher, saya adalah seorang calon dokter atau dokter muda di salah satu rumah sakit swasta di Yogyakarta. Di video kali ini, saya ingin men-sharingkan tentang apa itu vaksin Moderna yang belakangan ini booming di negara kita Indonesia, terutama di kalangan tenaga kesehatan sebagai booster ketiga. Nah, sebetulnya apa itu vaksin Moderna, apa efek sampingnya, bagaimana cara kerja dan efisiennya, efektivitasnya, simak terus video ini. Vaksin Moderna adalah vaksin yang dibentuk di Amerika, khususnya di industri bioteknologi dan farmasi yang berlokasi di Cambridge, Massachusetts. Nah, vaksin ini sebetulnya sudah mulai dicanangkan loh di awal tahun 2020 setelah COVID-19 muncul, khususnya tanggal 25 Februari. Vaksin ini berisi materi genetik dari COVID-19 yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, sehingga tubuh manusia terpacu untuk terbentuknya sistem imun terhadap COVID-19. Nah, tujuan dari vaksin ini pastinya untuk melindungi tubuh dari COVID-19. Artinya melindungi bukan berarti tidak dapat terinfeksi, tetapi ketika manusia tersebut terinfeksi atau misalnya kena COVID-19 gitu ya, maka gejala yang muncul diharapkan tidak lebih berat daripada yang tidak divaksin. Bagaimana cara kerja vaksin Moderna? Vaksin Moderna ini mengandung materi genetik, teman-teman. Materi genetik yang akan masuk ke dalam sel tubuh manusia dan memicu sel tubuh manusia ini membentuk anti terhadap si COVID-19 ini. Nah, sedikit mengenai COVID-19. COVID-19 ini kan bentuknya seperti durian. Ada bolanya, kemudian ada runcing-runcingnya. Yang membuat COVID-19 dapat merusak tubuh kita adalah karena si duri-durinya ini, teman-teman. Maka dari itu, dibentuklah materi genetik yang ada di vaksin Moderna ini untuk memacu tubuh kita membentuk penangkal atau pasangan-pasangan dari si duri-duri COVID-19, sehingga ketika COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita langsung ditangkal oleh pasangan-pasangan tersebut dan duri-duri tersebut tidak dapat merusak sel tubuh manusia. Sebetulnya vaksin Moderna sendiri masih dalam tahap penelitian fase ketiga di Amerika Serikat yang melibatkan 30.420 peserta. Jumlah ini cukup banyak, teman-teman, sehingga diharapkan dari hasil penelitian tersebut hasilnya sangat-sangat valid, dapat dipercaya. Hasil apa saja sih sebetulnya yang ingin dicapai? Yang pertama, efektivitas dari vaksin ini untuk melindungi tubuh kita terhadap COVID-19. Berapa persen sih efektivitasnya? Yang kedua adalah efek samping apa saja sih yang muncul setelah kita divaksin oleh vaksin Moderna itu? Apakah banyak sekali efek samping yang berat atau banyak sekali efek samping yang ringan? Tentunya kalau cukup banyak menyebabkan efek samping yang berat seperti sesak napas, penurunan kesadaran, nyeri dada yang berlebihan, maka bisa dikatakan kemungkinan WHO dan FDA tidak mengizinkan vaksin ini untuk diedarkan. Maka dari itu sebetulnya vaksin Moderna sendiri belum di-approve atau belum disetujui oleh FDA maupun WHO untuk diedarkan di seluruh dunia. Karena apa? Karena masih dalam tahap pengujian fase ketiga. Tetapi vaksin Moderna kenapa sudah bisa digunakan oleh beberapa orang? Karena sudah diakui oleh yang namanya EUA atau Emergency Unit Authorization, yaitu vaksin Moderna hanya bisa digunakan oleh pasien-pasien di unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat. Pasien-pasien yang gawat saja yang boleh menerima itu. Seperti itu. Atau peserta-peserta yang masuk dalam penelitian itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Dosis yang diberikan di vaksin Moderna ini ada 2 kali dosis ya, dosis pertama dan dosis kedua, yaitu dosis pertama sebanyak 0,5 mili atau berisi dengan 100 mikrogram vaksin Moderna dan disuntikan di lengan, mau kiri kanan sama saja. Kemudian jarak 28 hari, kemudian divaksin dosis kedua dengan dosis yang sama. Bagaimana dengan efek samping dari vaksin Moderna ini? Di sini saya akan membacakan persentase atau efek samping apa saja yang muncul setelah dilakukan penelitian pada fase ketiga. Ini diambil dari New England Journal. Dia mengatakan bahwa 92 pasien mengalami nyeri pada lokasi penyuntikan. Sebanyak 64,7% mengalami sakit kepala, 61,5% mengalami nyeri otot, 46,4% mengalami nyeri pada persendian, dan 45,4% mengalami menggigil. Dan sisanya 70% mengalami badan terasa lelah. Sedangkan mual muntah, demam, kemerahan pada lokasi penyuntikan dan bengkak di lokasi penyuntikan
di bawah 20%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa efek sampingnya cukup banyak ya ternyata. Pertanyaan selanjutnya, apakah vaksin ini layak untuk kita gunakan? Apakah aman? Kita cek efektivitasnya. Sama, saya ambil dari jurnal The New England Journal. Dia mengatakan bahwa dalam penelitian fase ketiga ini, setelah diteliti ternyata efektivitas vaksin Moderna dalam melindungi tubuh dari COVID-19 sebesar 94,1%. Bayangkan, cukup tinggi ini, di atas 90% dia dapat melindungi tubuh kita. Jadi dengan efek samping yang seperti itu dan dengan efektivitas yang setinggi itu, teman-teman bisa timbang-timbang lagi apakah saya mau divaksin atau enggak. Karena semua itu adalah kembali ke teman-teman. Kalau itu sudah menjadi kebijakan oleh pemerintah, berarti itu mau tidak mau teman-teman harus divaksin. Tapi kalau masih itu belum menjadi kebijakan, ini saya memberikan data-datanya. Jadi kembali lagi ke teman-teman mau divaksin menggunakan Moderna atau tidak. Untuk teman-teman yang ingin divaksin dengan Moderna tapi takut akan efek samping yang muncul, di sini aku punya sedikit tips untuk mengatasi gejala-gejala yang muncul supaya tidak memberat. Tetapi perlu diingat sekali lagi bahwa efek sampingnya sebetulnya ada dua, efek samping ringan dan berat. Yang tadi saya sudah jelaskan adalah efek samping yang ringan. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan tips dari saya. Tetapi kalau efek sampingnya berat seperti jantung berdebar kencang, atau sesak napas, atau gatal seluruh tubuh, atau nyeri dada, teman-teman harus langsung pergi ke rumah sakit. Seperti itu ya. Ya, yang akan saya jelaskan apabila munculnya efek samping yang ringan-ringan tadi. Contohnya seperti misalnya nih, ketika setelah divaksin teman-teman mengalami nyeri di bagian penyuntikan, pembengkakan, atau rasa merah di bagian tempat yang disuntik, teman-teman bisa melakukan kompres dingin dengan air dan kain yang bersih pada lokasi yang sakit atau bengkak. Gunakan lengan untuk beraktivitas, jadi jangan terlalu sering tidur istirahatkan ya, tetapi banyaklah digunakan aktivitas. Dengan aktivitas tersebut, otot akan berkontraksi dan relaksasi sehingga vaksin tersebut akan lebih cepat masuk dan radang-radang atau bengkak-bengkak tersebut dapat cepat mengalami penyembuhan. Kalau teman-teman mau minum obat-obatan, teman-teman bisa menggunakan paracetamol atau ibuprofen sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan. Selain itu, kalau misalnya teman-teman ada rasa sakit kepala, nyeri otot, nyeri persendian, menggigil, demam, pembengkakan atau nyeri tekan pada ketiak, teman-teman bisa minum air minimal 2 liter per hari dan menggunakan pakaian yang sejuk. Selain itu juga bisa menggunakan obat yang tadi sudah saya jelaskan, paracetamol dan ibuprofen. Terus kalau misalnya teman-teman mengeluhkan mual dan muntah, yang dilakukan bisa menghindari makanan pedas, asam, kopi, merokok, maupun minuman makanan beralkohol. Kemudian bisa diperiksakan ke dokter apabila terus-menerus terjadi. Yang terakhir adalah apabila teman-teman merasakan badan rasanya kok lelah, lesu, mudah capek, istirahat ya teman-teman, istirahat saja. Jangan terlalu dipakai capek-capek, nanti nggak sembuh-sembuh. Sekali lagi saya tambahkan note ya bahwa gejala-gejala tersebut adalah gejala-gejala ringan yang terjadi normalnya 2-3 hari. Jadi kalau gejala-gejala tersebut teman-teman rasakan sampai lebih dari 3 hari bahkan sampai 1 minggu, harus segera pergi ke rumah sakit. Itu tadi adalah vaksin Moderna. Gimana? Sudah paham kan tentang vaksin Moderna? Makin mudeng apa mubeng? Bingung atau paham? Saya berharap teman-teman bisa memahami. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada topik-topik yang ingin dibahas, silakan komen di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan pasang tombol loncengnya karena di video selanjutnya saya akan membahas tentang vaksin-vaksin yang lain dan bagaimana sih cara kerja vaksin melindungi tubuh kita. That's all. Thank you. Stay safe. Oh, bye-bye.